Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 10 tentang fungsi. Di video kali ini kita akan membahas subbab 4.12 tentang fungsi periodik. Jadi fungsi periodik ini merupakan submateri yang secara lebih lengkap dan detail sebenarnya akan kita bahas nanti di bab trigonometri. Jadi materi ini hanya bersifat pengantar saja. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu fungsi periodik, ya. Berangkat dari definisinya. Nah, di sini suatu fungsi disebut sebagai fungsi periodik dengan periode P apabila memenuhi persamaan berikut ini, yaitu f x plus P sama dengan fx. Jadi fungsi ini akan berulang setiap periode P. Nah, contoh dari fungsi periodik di sini adalah fungsi trigonometri. Kemudian di sini kita akan mengenal juga nanti pada saat kita melihat ilustrasi grafik fungsi trigonometri, kita akan mengenal amplitudo dan periode fungsi trigonometri. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah timbangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Nah, amplitudo itu dinyatakan dengan persamaan Y maksimum dikurangi Y minimum per 2. Dan periode itu adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan membatasi bahasan kita untuk grafik baku fungsi trigonometri itu hanya pada grafik sin dan grafik cos saja, ya. Karena sifatnya pengantar, untuk grafik tangen itu tidak akan kita bahas di video kali ini. Nah, grafik baku fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X ini bentuknya seperti gelombang. Nah, jadi memiliki satu bukit dan satu lembah, kita namakan ini satu periode, ya. Dan untuk grafik Y sama dengan cos X, ini bentuk grafiknya seperti ini. Dan kita bisa melihat bahwa satu periode itu adalah jarak dari titik puncak ke titik puncak yang lain, ya. Jadi dari titik sini ke titik sini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan membahas grafik fungsi periodik untuk grafik fungsi sinus, ya. Grafik Y sama dengan sin X, kalau kita lihat ini grafiknya seperti ini. Amplitudo itu adalah jarak dari titik maksimumnya ke sumbu X. Ini namanya amplitudo. Sementara periode itu adalah jarak antara titik puncak atau jarak yang dibatasi oleh satu bukit dan satu lembah. Nah, kita bisa melihat di sini satu periode itu adalah 0 sampai 2 pi, ya. Atau di sini kan setengah pi sampai 2,5 pi, ya. Berarti di sini periodenya adalah 2 pi. Ingat, 1 pi itu adalah 180 derajat. Kalau 2 pi berarti 360 derajat. Nah, di sini domain dari grafik fungsi sinus itu adalah X, himpunan bilangan real. Dan range-nya kalau kita lihat, kisaran nilai Y-nya itu akan berada pada rentang paling rendah, minimum itu min 1, dan maksimumnya paling tinggi itu adalah 1. Nah, bentuk grafik fungsi sinus, bentuk fungsi sinus secara tidak formalnya, ini kita bisa nyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan A kali sin Bx plus C plus D, di mana A-nya itu adalah amplitudonya di sini, ya. Nah, untuk periode ini rumusnya adalah 2pi per B atau koefisien X. Untuk amplitudonya itu adalah A. Nah, ini pergeserannya itu adalah C per B ke arah kiri kalau misalnya tandanya positif yang ini, dan pergeseran untuk D yang ini arahnya ke atas kalau misalnya D-nya positif. Tapi kalau negatif dia akan berarah ke bawah. Kemudian grafik fungsi periodik selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi kosinus. Nah, grafik fungsi kosinus itu persamaan bakunya adalah Y sama dengan cos X. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1 di sini, ya. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1 karena cos 0 kan 1 di sini. Nah, ini satu periode itu dari puncak sini ke puncak sini adalah satu periode dengan interval atau domainnya 0 sampai 2 pi. Nah, yang ini. Kemudian untuk domain dari fungsi kosinus juga sama seperti domain fungsi sinus, yaitu X himpunan bilangan real dengan range-nya
cos itu memiliki nilai minimum min 1 dan nilai maksimum 1. Jadi nggak mungkin cos itu lebih kecil dari min 1 ataupun lebih besar dari 1 ya. Nah, secara formal ini rumus cosinus juga bisa kita nyatakan dengan persamaan A kali cos BX plus C plus D. Nah, di sini nilai periodenya itu adalah 2pi per B. Amplitudonya itu adalah A. Pergeserannya itu adalah C per B ke kiri. Kalau tandanya positif yang ini, itu arahnya ke kiri. Dan sama seperti sinus, ini juga untuk pergeseran arah atas bawah. Kalau misalnya tanda dari D-nya positif, itu berarti digesernya ke atas. Nah, oke, supaya kalian lebih paham, langsung saja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini ya. Nah, misalnya contoh soal yang pertama, tentukan periode, amplitudo, pergeseran, dan gambar kurva dari fungsi berikut. Nah, kita diberikan fungsi Y sama dengan 2 kali sin 2x min 5. 2 kali x min 45 derajat. Nah, bentuk tersebut setara dengan Y sama dengan 2 kali sin dalam kurung 2x min 90. Ini A-nya 2, ini B-nya koefisien X, dan ini C-nya. Dia tidak memiliki nilai D ya di sini ya. Nah, untuk periodenya itu bisa kita tulis 2pi per B ya. B-nya itu adalah koefisien X, yaitu 2 ya. Jadi 2pi per 2 ini sama dengan pi. Berarti pi ini adalah satu periode, satu lembah dan satu bukit. Kemudian untuk amplitudonya ini adalah koefisien yang di depan di sini dari sin 2 kali x min 45. Itu A-nya sama dengan 2 yang ini ya. Kemudian pergeserannya arahnya ke kanan sejauh C per B. C per B-nya itu adalah, kita lihat di sini 90 ini C-nya dan B-nya 2 ya. Kita ambil angkanya saja di sini 90 per 2 itu 45 derajat. Nah, kita rubah jadi pi per 4. Jadi 45 kita bagi 180. Kita kalikan dengan pi jadi pi per 4 supaya kita menghasilkan satuannya radian ya. Dan untuk pergeseran ke atasnya karena di sini tidak ada nilai D-nya, maka D-nya sama dengan 0. Nah, kita mau gambar grafik fungsi 2 sin 2 kali x min 45. Nah, caranya itu bertahap seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita gambar dulu dari grafik fx sama dengan 2 sin x. Kalau kita lihat di sini amplitudonya 2 ya, berarti dari titik x, dari sini ya, dari sumbu x di titik A. Kita tahu grafik sinus tadi ya, berangkatnya dari titik 0, berarti punya amplitudo 2. Berarti di sini puncaknya itu di 2 gitu ya. Puncaknya di 2. Dan kita tahu sin berapa yang menghasilkan nilai fx-nya sama dengan 2. Tentunya sin 90 atau pi per 2 ya. Sin pi per 2 itu adalah 1 kali 2 itu 2. Jadi di sini pasti 0,5 pi. Kemudian setengahnya lagi di sini pi. Kemudian di sini 1/2 pi dan setengahnya lagi di sini adalah 2 pi. Gitu ya. Nah, ini satu periode segini. Dari grafik 2 sin x, kemudian kita gambar juga grafik 2 sin 2x. Nah, sekarang kalau kita mau gambar grafik 2 sin 2x, artinya di sini periodenya menjadi 2pi per 2, jadi pi ya. Karena periodenya di sini adalah 2pi per b, di sini 2pi per b-nya adalah 2. Jadi satu periode di sini dia ngecilin jadi pi ya. Awalnya dia lebarnya 2pi, ke sini sekarang lebarnya jadi pi. Jadi 0 sampai pi gitu. Periodenya satu bukit, satu lembahnya dia tambah sempit jadi ke pi. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini karena dia digeser ke kanan sejauh 45 derajat. 45 derajat itu adalah pi per 4 ya. Nah, kita geser berarti grafik yang tadi, yang ini awalnya posisinya di sini, kita geser ke kanan gitu. Kita geser ke kanan sejauh pi per 4 atau 0,25 pi segini. Jadi kita menghasilkan grafik fungsi 2 sin 2 kali x min 45 itu adalah grafik yang seperti ini. Nah, ini lihat, ini pergeserannya yang ini. Kita lihat ya, kita geser ke sebelah kanan dari grafik yang tadi sebelumnya telah kita buat. Nah, dengan cara yang sama, di sini kita bisa menentukan periode, amplitudo, pergeseran, dan gambar kurva dari fungsi berikut ini. Ini Y sama dengan 5 kali sin 9x min pi per 2. Maka periodenya di sini adalah 2pi per B, dan B-nya koefisien X itu 9 ya. Kemudian amplitudonya itu adalah 5, A-nya 5 di sini. Kemudian pergeserannya ke kanan karena ini tandanya negatif, gitu ya.
Nah, rumusnya adalah C per B. Yang jadi C-nya itu adalah pi per 2, yang jadi B-nya 9. Nah, kalau kita hitung pi per 2 dibagi 9 ini pi per 18. Dan pergeseran ke atasnya sejauh D sama dengan 0, karena di sini nggak ada D-nya. Nah, kita lakukan cara yang sama seperti tadi, sehingga kita menghasilkan gambar grafik yang seperti ini. Tuh, kita lihat ya di sini. Amplitudonya itu adalah 5 di sini ya. Sin 9x min pi per 2. Berarti di sini jaraknya itu 5 ke bawah ya. Amplitudonya. Kemudian satu periode di situ adalah 2 pi per 9. Berarti jarak dari sini satu titik lembah ke lembah di sini adalah 2 pi per 9. Kemudian ini kan digeser ke kanannya sejauh pi per 18. Jadi kita langkah pertama gambar dulu grafik sin x. Ya, sin 9x di sini. Maaf. Nah, ini pergeserannya itu adalah 18. Kalau ini pi per 9 berarti kan setengahnya pi per 18. Jadi ini separuhnya di sini. Gitu, kita geser ke kanan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan periode, amplitudo, pergeseran, dan gambar dari gambar kurva dari fungsi berikut ini. Nah, bentuk ini setara dengan kita kalikan dulu 2-nya ke dalam, jadi negatif 3 cos dalam kurung 2x min 90 plus 1. Maka periodenya nanti kita dapat 2 pi per b ya. B-nya itu adalah koefisien x, di sini 2 pi per 2, ini adalah pi. Nah, amplitudonya itu adalah negatif 3. Kemudian pergeserannya itu ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena tanda ini negatif ya, yang ini negatif. Karena sejauh C per B. C per B-nya 90 di sini. B-nya 2, itu 45 derajat yang sama dengan pi per 4. Nah, pergeserannya di sini ada pergeseran ke atas sejauh plus 1. Ini plus karena ke atas ya. Plus karena dia arah gesernya ke atas sejauh 1, dan di sini kalau kita gambar, kita mau gambar grafik negatif 3 cos 2 kali x min 45 plus 1. Kita gambar dulu dari grafik cos x, kemudian bertahap di sini menjadi negatif 3 cos x dulu ya. Negatif 3 cos x, karena ininya negatif amplitudonya, berarti ketika di sini x-nya itu adalah 90, kan cos 90 itu adalah 0 ya. Nah, di sini 0 titiknya, dan ketika x-nya 0, di sini cos 0 itu adalah 1. Berarti di sini ketika x-nya 0, fx-nya adalah negatif 3, itu y-nya. Fx sama dengan y ya. Ini negatif 3. Arahnya dari bawah, negatif 3 cos x itu gambarnya seperti ini. Saat x-nya 0, fx-nya adalah negatif 3. Nah, kemudian di sini grafik negatif 3 cos 2x. Kalau cos 2x berarti periodenya di sini jadi 2 pi per 2 ya. 2 pi per 2 jadi pi. Nah, berarti kalau kita udah tahu di sini lembahnya di bawah ya. Satu gelombang itu kan segini ya, dari lembah ke lembah. Kalau kita lihat dari titik A ke titik B, ini adalah satu periode. Awalnya periodenya 2 pi, sekarang dia nyempitin jadi pi gitu. Kemudian di sini grafik ini kita geser ke kanan sejauh pi per 4, sejauh 45 derajat ya. Karena tanda ini negatif ya. Tandanya negatif. Kalau kita geser ke kanan, di sini sejauh pi per 4, maka 0,5 pi. Awalnya grafiknya tidak seperti ini, karena kita geser ke kanan sejauh 0,25 pi, titik A-nya jadi pindah ya, awalnya di titik ini jadi di titik ini. Pi per 4 itu kan sama dengan 0,25, jadi pindah ke sini. Lalu selanjutnya, karena digeser satu satuan ke atas, maka kita naikkan gitu garis AB-nya ke atas sini. Jadi patokannya itu adalah di titik A dan B yang ini. Kita naikkan satu satuan dari 0 ke atas si grafiknya. Nah, sehingga sebagai akibat di sini awalnya amplitudonya ada di koordinat 3 dan min 3, sekarang amplitudonya ada di koordinat yang di sini negatif 2 sampai 4 ya di sini ya. Kalau kita lihat rentang ininya, karena dinaikkan satu satuan si grafiknya. Nah, dengan cara yang sama kalian juga bisa mengerjakan tentukan periode, amplitudo, pergeseran, dan gambar kurva dari fungsi berikut. Yang ini min 4 cos 1/8 x plus pi plus 2 untuk periodenya. Sini 2 pi per b. 2 pi per b-nya itu adalah koefisien x 1/8, ini 16 pi. Kemudian amplitudonya itu adalah 4 ya. 4 sini negatif 4 satuan. Kalian mau tulis 4 atau negatif 4 juga nggak apa-apa, ini artinya 4 satuan. Dan pergeserannya itu arahnya ke kiri. Kenapa arahnya ke kiri? Karena tanda ini positif. Sejauh C per B, ini pi per 1/8, ini sama dengan 8 pi. Dan pergeserannya itu ke atas.
sejauh plus 2 di sini. Jadi D-nya 2. Sehingga di sini kalau kita lihat gambar grafiknya itu akan seperti ini. Kita geser ke atas di sini 2 satuan. Cocok ya untuk D-nya. Kemudian kita geser ke kiri sejauh 8pi. Berarti kalau kita geser gambarnya ke kiri sejauh 8pi seperti ini. Ini ada negatif 8pi, ini kita geser ke kiri. Gitu. Dan periodenya itu adalah 16pi. Periode itu adalah satu gelombang gitu. Jarak satu gelombang di mana pengulangannya terjadi ya. Nah, ketika X-nya 0 di sini 4 cos 0 plus pi. Nah, cos pi itu sama dengan cos 180. Cos 180 itu sama dengan negatif 1 ya. Jadi 2 satuan tambah 4 satuan, ini 6 satuan. Kan di sini. Jadi titiknya. Nah, kita gambar satu periode itu dari titik ini ke 16pi di sini. Ini satu periode gitu. Karena periodenya 16pi. Oke, mungkin seperti itu saja contoh soal singkat mengenai pengantar fungsi trigonometri untuk grafiknya ya. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian coba. Silahkan kalian coba kerjakan. Buat jadi tentukan periode, amplitudo, serta pergeseran. Kemudian kalian gambarkan dari kurva fungsi berikut ini berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan tadi. Oke, silahkan kalian like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.